Yo, what's up ballers? Welcome back to Brickhouse Basketball Podcast. Gimana kalian kabarnya semua? Apa kalian juga menonton NBA Finals lanjutan dari Game 3 dan Game 4? Nah, di episode kali ini gua Edo Eke The Tank akan membahas bersama Bang Farli pastinya. Yo Ido, ternyata kita masih harus di rumah aja beberapa saat ke depan. Nah, langsung aja. Menurut lo review game 3-nya gimana, Dok? Oke, yang pertama kita akan mereview lanjutan dari game ketiga yang dimenangkan oleh Milwaukee Bucks dengan skor 120-100. Di game ini Giannis mengamuk dengan 41 points dan 13 rebound. Dilanjutkan oleh Jrue Holiday 21 points, Chris Middleton dengan 18 poin, Brook Lopez 11 poin dan juga PJ Tucker 7 points. Di game ini menurut gua Milwaukee Bucks menunjukkan kelasnya, melakukan adjustment yang sangat besar dari rotasi defense sampai ke transisi offense. Nah, kalau menurut Bang Fadli sendiri, gimana game 3 kemarin, Bang? Di game ketiga kali ini ternyata Milwaukee Bucks berhasil keluar dari tekanan tertinggal 0-2 terlebih dahulu dari Phoenix Suns. Mereka tampil baik hampir di semua sisi permainan. Para pemain Bucks yang di dua game sebelumnya kurang maksimal seperti Jrue Holiday, di game ketiga kali ini sangat baik penampilannya. Terbukti dari 21 points yang disebutkan Edo tadi. Dan juga tembakan 3 angka dari Jrue Holiday yang ada 50% sangat mengangkat moral tim. Di sisi lain, Phoenix Suns tampil kurang lepas di hadapan penonton Milwaukee Bucks. Devin Booker yang biasanya tampil sangat baik, tapi kali ini dia hanya mencetak 10 poin dan tembakan 3 angka yang menjadi andalannya kurang keluar di game kali ini. Hanya 14,3%, persentase tembakan 3 angkanya 1 dari 7 yang berhasil. Di game 3 ini gue juga menyoroti penampilan dari pemain cadangan di kedua tim. Di Milwaukee Bucks, Bobby Portis tampil oke banget dengan 11 poin dan 8 rebound. Kemudian kalau di Suns yang gue soroti penampilannya adalah Cameron Johnson dengan 14 poin 5 rebound. Nah, menurut gue kalau masing-masing bench ini di pertandingan berikutnya dapat berkontribusi sangat oke, game-game berikutnya akan menjadi lebih seru, Dok. Nah, itu Dok review game 3 menurut gue. Nah, tadi di game ketiga gue sempat menyebutkan okenya penampilan Jrue Holiday yang bisa keluar dari tekanan dari game-game sebelumnya. Tapi menurut gue yang kita perlu bahas adalah siapa sih pemain yang harus dan bisa menjadi backup Giannis Antetokounmpo? Karena seperti kita ketahui kalau Giannis di 3 game ini tampil sangat dominan. Menurut gua kalau dia dibiarkan hanya sendiri bermain oke, Bucks nggak akan bisa memenangi series ini. Nah, menurut lo Dok, pemain mana yang harus dan bisa menjadi backup yang sangat kuat untuk Giannis Antetokounmpo? Menurut gue Bang Farli jawabannya itu adalah di Jrue Holiday dan Chris Middleton. Menurut gue dua pemain itu harus selalu improve, harus selalu besar perannya agar bisa mengimbangi big three dari Phoenix Suns, yaitu adalah CP3, Devin Booker dan DeAndre Ayton. Nah, tapi sebelumnya gue mau menyoroti juga nih permainan dari sophomore-nya si Phoenix Suns, yaitu adalah Cameron Johnson yang tampil sangat baik di game 3 kemarin dengan 14 poin dan post rise dunk-nya kepada PJ Tucker itu sih gokil banget. Wah, gue juga gak nyangka, kita pasti para penonton juga gak nyangka dia tiba-tiba dari bola sideline, di pass, and then transisi, and then melakukan post rise dunk. Itu sih gokil banget kalau menurut gue. Nah, itu dia guys review kita dari game 3. Sekarang kita akan membahas game 4 yang kemarin sudah selesai dimenangkan kembali oleh Milwaukee Bucks. Di review kita di game 4 ini kita akan membahas bareng produser kita, yaitu adalah produsernya Brickhouse Media, itulah Bang Sandi, salah satu fans beratnya Phoenix Suns. Nah, Bang Sandi, gimana menurut lo game 4 kemarin? Apa kalau sedang sedih sekarang? Kalau untuk pertandingan Game 4, CP3 missing in action, jadi ya agak sulit kalau jenderalnya lagi sakit. Nah, selama ini kalau kita nge-review game-game final sebelumnya yang banyak dibahas adalah para pemain starternya, San. Nah, menurut lo kalau kita mau ngebahas bench di masing-masing tim, bench di tim mana yang sampai sejauh ini berkontribusi sangat besar untuk nge-backup pemain starternya? Menurut lo gimana, San? Kalau untuk bench masih unggul di Suns sebenarnya. Hanya saja Suns sekarang lagi nggak ada Dario Saric yang sebenarnya dia dibutuhkan untuk backup Ayton untuk matiin Giannis. Sebenarnya dengan nggak adanya Saric sebenarnya tuh berasa banget karena memang kebetulan jagoan dari Bucks itu orang-orang tinggi ya, Lopez,
Portis, itu kan tinggi-tinggi. Jadi ya lumayan berasa nggak ada Saric. Dengan nggak ada Saric jadi ya kurang lebih imbang lah. Oke, kalau sekarang gua mau tanya nih ke Bang Sandi. Menurut Bang Sandi gimana nih preview game 5 untuk Phoenix Suns? Adjustment apa aja yang harus dia lakuin? Dan juga untuk Bang Farli, gimana preview game 5 untuk Milwaukee Bucks? Apa aja yang harus dia persiapin bermain kembali di kandang Phoenix Suns? Oke, kalau untuk Phoenix Suns di game 5 mereka wajib menang. Chris Paul harus kembali ke performa awal di final game 1 atau game 2. Turnover harus dikurangin, kesalahan sendiri, kesalahan-kesalahan nggak perlu itu harus dikurangin, dan kekurangan orang tinggi berarti mainnya harus lebih cepat aja. Untuk Bucks, menurut gue tetap harus bisa memanfaatkan size mereka. Paksa, hustle, dan menggempur paint area Suns karena Lopez dan Giannis harusnya mampu mengacak-acak area Suns tersebut. Middleton di sisa game ini juga harus tampil seperti di game keempat. Tembakan perimeternya yang jadi andalannya harus bisa dia maksimalkan, karena kalau sudah dapat ritmenya, Middleton susah banget dibendung. Yang ketiga, Jrue Holiday juga punya kecenderungan bermain di bawah tekanan ketika harus bermain tandang. Ini harus segera diatasi karena perannya sebagai guard andalan Bucks sangat dibutuhkan untuk bisa melawan Big Three-nya Suns, CP3, Booker, dan Ayton. Nah, menurut gue itu yang harus dilakukan oleh Bucks di game kelima nanti. Jadi kita udah ngebahas game ketiga, kemudian game keempat, dan preview game kelima. Kembali gue pengen ngajak bowlers untuk meninggalkan komen di kolom komentar untuk bisa sama-sama kita discuss lagi kira-kira di game kelima dan berikutnya siapa yang akan mengambil kemenangan, siapa yang akan tampil lebih gahar lagi untuk bisa memenangkan final NBA 2021 ini. Oke, bowlers. Sekian dulu bowlers untuk episode kali ini. Jangan lupa pantengin kita terus setiap hari Jumat jam 7 malam hanya di Brick House Media. Oke bowlers, see you next episode.